Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Di malam hari ini, saya pengen membahas tentang ilmu titen ya, teman-teman ya. Ilmu titen atau ilmu membaca pola kehidupan. Kalau di bahasa Jawanya itu namanya ilmu titen ya, teman-teman ya. Nah, ilmu titen ini saya akan bahas tentang kaitannya dengan live pad gitu ya. Makasih Pak. Baru buat video aja ya Pak ya, buat di YouTube gitu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pola-pola manusia ya. Jadi nanti akhirnya teman-teman akan bisa tahu. Kalau saya lebih membacanya saya kaitkan dengan ini ya, apa namanya, live pad ya teman-teman ya. Nah jadi ya teman-teman ya, ini saya cerita dulu tentang misalkan contohnya nih. Contohnya ada live pad 9 ya saya ya contohnya ya. Nah jadi saya itu meniteni gitu ya bahasannya ya. Meniteni teman-teman saya ya, dan di lingkungan saya itu yang misalkan dia itu punya angkanya ya, misalkan nih kan aku tahu ya tanggal lahirnya dia itu berapa gitu. Terus tak hitung sendiri. Nah habis itu ternyata dia itu live padnya 9. Nah terus tak lihat ya dalam kehidupannya dia, ternyata dia itu juga sama ya, jadi nggak jauh beda nih dengan eh, dengan dengan pola besarnya angka 9 gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian lagi saya juga lihat lagi kayak meniteni ya, saya niteni. Jadi di lingkungan misalkan ya, ada di lingkungan keluarga besar ya, atau di lingkungan teman-teman gitu ya. Nah itu kan saya juga tahu nih tanggal lahirnya dia ya, karena kan ada tanggal lahirnya gitu kan, aku tuh ngecekin gitu loh satu-satu. Nah kemudian tak liatin ya, kayak saya tuh ngamatin gitu loh. Saya ngamatin orang-orangnya, oh lafadznya dia misalkan ada yang 5, ada yang 3, ada yang 6, ada yang 4 gitu kan. Nah ternyata itu juga sama ya, itu juga sama. Makanya akhirnya ya sebenarnya kalau kita itu tahu niteni itu ya, bahasanya itu niteni dengan pola-pola. Kalau saya lebih gampangnya ya, saya itu melihat ke tanggal lahirnya mereka, dan kemudian dari situlah akhirnya kita akan tahu pola jiwa ya, bahasanya pola jiwanya dia yaitu di live pad-nya itu ya. Maka disitulah akhirnya apa, kita bisa ngamatin. Kita akan ngamatin dia, kemudian tahu nih, oh makanya dia itu misalkan orangnya itu suka kayak kayak apa ya, kayak oleh 45 ya. Jadi ada teman saya yang punya live padnya 5. Makanya saya ngamatin, ternyata dia itu juga nggak betah gitu ya, bahasanya nggak nggak betah di tempat gitu loh bahasanya. Makanya dia itu suka apa ya, di lapangan gitu ya, bahasanya dia itu nanti apa namanya, harus keluar, harus ada apa kayak gitu ya. Makanya karena apa, dia itu berekspresi. Ya kalau orang punya level 5, dia itu punya jiwa yang berekspresi. Nah ekspresinya dia bisa misalkan ya, dia suka ke alam. Dia suka ke alam bebas. Kemudian kalau dalam pekerjaan ya, dia itu enggak suka apa namanya, yang duduk gitu ya. Bahasanya dia itu cuma duduk manis dan ngerjain sesuatu yang terus tiap hari kayak gitu. Pasti dia nggak akan betah. Karena apa, jiwanya dia itu harus punya kebebasan. Ya kebebasan sesuka hati dia, atau bahasanya badannya dia itu harus punya keluasan ya untuk berekspresi gitu ya. Kayak gitu. Nah, makanya kenapa ya itu ya, kalau bagi saya sendiri kalau kita mau ini apa namanya, mau belajar lebih dalam tentang apa, keilmuan kan banyak ya. Satu, ada keilmuan itu tentang niteninya itu, ada yang niteni terkait desain ya, desain manusia. Jadi ada desain manusia, ada yang disebut dengan human design. Jadi desain tubuh manusia itu juga ada. Kemudian ada di life path ya. Life path itu jalan jiwanya manusia lewat angka di mana lahirnya dia. Itu juga bisa niteni lewat situ.
Kemudian ada juga niteninya, ya niteninya itu mungkin dari apa ya, ya ada juga ya orang tuh bisa kayak niteninya itu dari batin juga bisa ya, karena apa? Karena dia sudah punya kepekaan ya, kepekaan hati, jadi akhirnya dia itu bisa menempatkan diri untuk selalu misalkan ya, kita ketemu dengan orang A, nanti dari gaya dia bicara ya, dia dia itu akan tahu, oh orangnya begini, akhirnya apa, kita menyesuaikan sesuai dengan apa yang ada di depan kita, kayak gitu. Ya jadi makanya kenapa zaman dulu banget ya, orang-orang yang zaman dulu banget tuh lebih cerdas banget ya, walaupun mereka itu mungkin nggak pernah sekolah, ya mereka itu nggak pernah apa ya, mungkin kan zaman dulu ya, sekolah SD pun tuh ya jarang-jarang ya. Tapi apa orang-orang di zaman dahulu tuh punya kesadaran yang lebih banget ya. Mereka punya kesadaran yang lebih tinggi walaupun mereka itu tuh nggak belajar apapun. Karena kedekatan dia sama Tuhannya itu lebih lebih sudah dekat ya, walaupun walaupun tuh kayaknya nggak dekat gitu. Kayak misalkan ya, kalau zaman sekarang mungkin ya kita lihat orang itu kayaknya religius banget ya misalkan ya. Kemudian mereka itu melakukan ibadah yang luar biasa nih, tapi ternyata dia itu jauh gitu loh dari kedekatan atau dari kesadarannya sama Tuhan gitu. Makanya orang yang zaman dahulu tuh ndak ada agama bahasan gitu ya. Tapi apa mereka itu sudah mempraktekkan. Mereka itu langsung ya, karena tidak banyak dogma ya, yang ada dalam dirinya dia dan nggak banyak pengetahuan juga, makanya dia itu lebih gampang untuk sadar kayak gitu. Nah, batinnya mereka itu lebih dekat dengan Tuhan, kemudian mereka itu sudah tirakat ya. Bahasanya itu kalau zaman dahulu kan suka tirakat ya, misalkan nih mereka itu jarang makan gitu kan. Orang zaman dulu tuh cerdas ya, karena apa? Ya mereka itu nggak makan, ya puasa kayak gitu. Kemudian mereka itu apa ya bahasanya itu, eh biar dirinya menderita itu loh, bahasanya biar dirinya menderita, maka dari situlah akhirnya apa, mereka itu bisa merasakan, apa ya, batin yang dekat dengan Tuhan. Karena penderitaan itu mereka sudah paham ya, bahwa penderitaan itu jalannya memang dekat dengan Tuhan, begitu ya. Makanya kenapa ya sekarang ini ya dengan kondisi apa ya, alam. Kalau teman-teman merasakan ya kondisi alam yang sekarang ini tuh sangat-sangat sangat ini ya, apa namanya, energinya itu gede banget. Gede banget itu akan mengguncang ya. Mengguncang emosi orang ya, untuk gampang beremosi. Memicu dalamannya dia itu untuk keluar. Kemudian kalau kalau orang itu misalkan ya, dalam tubuhnya itu kan ada nyimpen ya, dia itu ada nyimpen emosinya dalam tubuhnya dia, maka nanti akhirnya apa, dia itu akan muncul dirasa di badan dia ya. Jadi akan keluar entah nanti dia itu diare atau memang kepalanya dia itu kayak kayak pusing, nggak pusing sih ya, rasanya tuh kayak ngambang gitu loh. Kayak ngambang, kemudian kayak di dalam tuh rasanya kayak ada nut-nut kayak gitu ya. Sebanyak lagi ya, yang di fisik tuh akan berasa ya, karena memang sekarang sangat-sangat tinggi banget, semakin tinggi nih energinya bumi ya, karena semakin menyeimbangkan kesadaran manusia untuk bisa terbuka. Sebelumnya itu kan manusia itu kan banyak diri palsunya, dan orang yang sadar itu kan dikit banget ya, otomatis yang nggak sadar itu kan banyak. Nah, dengan cara apa? Mereka itu udah di-trigger oleh banyak kejadian, nggak sadar-sadar ya bahasanya gitu ya. Sudah di-trigger oleh banyak kejadian tuh tetap aja kayak bahasannya itu ngeyel gitu loh. Ngeyel, nggak sadar, nggak membaca diri, nggak membaca kehidupan. Akhirnya apa? Ya ini alamnya itu akhirnya harus harus mencintai ya, bahasanya alam ini akan mengeluarkan rasa cinta dia dengan cara apa? Energi dia itu harus diseimbangkan gitu loh. Ya makanya apa, cuacanya sekarang itu kan nggak bisa menentu ya. Bahasanya dia itu akan naik banget. Ya panas, habis itu nanti ya hujan nih. Habis itu udah beda lagi, jadi nggak kayak dulu ya. Karena memang ya sekarang ini sangat tinggi, bahkan kan banyak juga yang mengalami kayak gempa bumi gitu kan. Nah, gempa bumi, kemudian misalkan gunung-gunung ya yang mau meletus kayak gitu. Itu energi bumi itu gede banget. Makanya orang-orang kalau ada energi bumi yang gede banget tuh pasti lingkungannya itu pasti gampang emosi. Ya, dia pasti gampang emosi ya.
kemudian lagi nih dia gampang nih, badannya dia itu kayak ngerasain ya, ini beda banget nih rasanya kok kayak aneh-aneh gitu di perasaan, kemudian ya di badan itu beda lah ya, bukan sakit ya. Kalau sakit tuh kayak jelas ya, misalkan kita itu demam atau sakitnya di mana gitu ya. Tapi kalau tentang energi bumi yang benar-benar dia berubah ya ke badan tuh, kalau misalkan kita itu merasakan ya ada kepekaan ya, orang itu kan beda ya. Ada orang yang peka dengan pergantian energi bumi, ada yang enggak noh ya. Jadi kalau misalkan ada pergantian energi yang memang naik gitu ya, atau dia itu habis gerhana matahari, gerhana bulan, nah itu kan energinya itu naik banget. Makanya disitulah apa, kayak pembersihan ya, pembersihan jiwa secara alami. Ya makanya kalau teman-teman merasakan hal-hal yang nggak nyaman banget ya, itu sebabnya dari energi alam sendiri yang memang apa, membersihkan tubuh energi kita ya. Tubuh energi kita ini yang nyimpen apa, nyimpen emosi, nyimpen pendaman emosi yang udah lama-lama, jadi itu harus keluar, harus dimunculkan kayak gitu ya, gitu ya. Terus ilmu tadi ya, niteni itu ya teman-teman, niteni itu nek bahasa Jawa itu nek saya bahasain tuh gampangannya tuh gini. Kalau orang zaman dulu ya, itu kan pasti tuh niteni weton gitu ya bahasanya. Orang Jawa itu pasti ada weton-weton. Nah dia itu tuh udah cerdas loh. Oh wetonnya misalkan nih ada wetonnya ini lahirnya pon, Selasa pon gitu ya. Nah dia itu orangnya gini-gini itu udah cerdas banget orang Jawa ya. Ya jadi kalau bahasa ini numerologi atau astrologi itu kan ilmu barat ya. Ilmu barat di mana mereka itu niteni, bahasa Jawanya ya. Orang-orang barat itu niteni pola hidupnya atau kelahiran jiwa itu dengan cara apa, tanggal lahirnya dan jam lahirnya. Nanti di situ ada pola-pola planet-planet ya. Jadi kayak ada matahari, posisi matahari, bintang, terus planet yang lainnya itu berjajaran gitu ya. Nah, disitulah apa, ilmu barat tuh memakai itu ya, namanya astrologi. Nah, kalau numerologi juga ilmu barat. Jadi dia juga niteni angka-angkanya, kelahirannya, habis itu nanti tanggalnya berapa, levetnya jadi berapa kayak gitu di angka. Nah, tapi orang Jawa juga punya ya. Orang Jawa itu niteni dengan cara apa? Dengan cara kelahiran. Misalkan ya lahirnya Selasa Wage gitu kan. Kelahirnya misalkan Senin Senin pon apa-apa gitu kan. Itu banyak banget loh. Dan itu juga udah ada. Oh, orang kalau lahirnya Wage itu orangnya begini-begini gitu kan. Terus misalkan nih orang lahirnya wetonnya apa, wetonnya A, B, C itu nanti juga orangnya begini-begini gitu kan. Nah itu juga sama kayak gitu. Makanya itu pola-pola orang Jawa juga memakai kayak gitu kan. Kalau zaman dulu ya, waktu misalkan saya SMA, waktu saya SMA, saya kuliah gitu, saya tuh nggak percaya ya teman-teman dengan hal seperti itu. Karena kan di pelajaran saya itu ya, kan karena saya kan guru agama gitu ya. Jadi ya memang dulu kan saya dikasih ilmunya bahwa itu kan kayak bid'ah gitu kan. Itu tuh sesuatu yang itu nggak boleh dipercayai kayak gitu gitu ya. Nah di perjalanannya waktu ya teman-teman ya, ketika saya tuh juga ngamatin ya, ngamatin tuh orang kalau gini, oh iya ya, orang itu misalkan lahirnya seperti ini. Kalau dulu kan belum tahu lefpet ya saya, jadi saya tahunya misalkan orang lahirnya Senin apa gitu kan, terus nanti orangnya begini-begini. Nah aku tuh niteni ya teman-teman, orang-orang misalkan yang lahirnya itu sama Wage ya, misalkan nih ada temanku Wage, ada ibuku Wage, terus siapa lagi tuh yang sama kayak gitu, tak lihat ini. Oh iya bener juga ya, ternyata kok kayak gitu juga nih. Oh polanya kayak gitu ternyata ya. Dan akhirnya apa, saya percaya ya dengan yang disebut dengan pola-pola orang Jawa yang bilang weton gitu ya, bahasanya kayak gitu. Makanya orang Jawa zaman dulu tuh kalau misalkan mereka itu apa namanya, kayak mau nikah gitu kan. Nah, itu kan pasti mereka itu akan, oh wetonnya ini sama ini, ya kan? Boleh enggak kayak gitu dihitung. Nah, itu sama seperti di live pad juga sama live pad. Makanya kan ada live pad berapa sama berapa ini gadoknya ya. Bahasanya dia itu bagusnya kamu misalkan live pad ini sama ini, nah itu bagus tuh kayak gitu loh. Makanya kenapa akhirnya saya mengalami ya, bahasanya saya itu mengalami sendiri karena saya niteni juga, dan akhirnya saya menyimpulkan bahwa keilmuan-keilmuan yang sudah diterapkan dari orang-orang Jawa pun juga ya,
ya itu juga luar biasa, mereka itu keren gitu ya. Makanya sekarang ini apa ya, ya kita boomingkan juga lagi nih. Ternyata apa ya, orang-orang Jawa itu juga keren-keren luar biasa. Sekarang kan kayak tenggelam ya, bahasanya itu kayak tenggelam. Kemudian keilmuan orang Jawa itu yang luar biasa kerennya, sekarang tuh kan kayaknya nggak ada apa-apanya, bahkan kayak sudah apa ya, ditenggelamkan ya oleh peradaban yang baru sekarang ini gitu loh. Jadi ayo kita apa ya, kita gaungkan lagi ya, bahasanya kita gaungkan lagi keilmuan-keilmuan yang sudah ada di zaman dulu kala. Yang akhirnya apa? Kita menjunjung tinggi ya. Bahasanya kan kita kan lahir di Jawa ya. Kalau teman-teman lahirnya di Jawa ya kita ayo junjung tinggi lagi nih budaya kita gitu loh. Budaya Jawa yang memiliki kesadaran yang luar biasa juga aslinya ya. Dan mungkin orang barat juga sama, dia punya kesadaran yang memakai orang barat juga ya, dan orang timur juga sama, dia punya kebudayaan timur juga, dan kita juga punya kebudayaan Jawa yang luar biasa banget. Kalau kalian apa membedah ya, bahasanya membedah dengan mendalam ilmu-ilmu Jawa itu luar biasa banget ya, sangat keren banget gitu loh. Jadi ya makanya dulu tuh saya tuh suka gini ya, jujur aja ya, saya kan punya kakek nenek gitu ya. Dan mereka itu kan zaman dulu ya nggak sholat gitu kan ya. Nah akhirnya apa, saya tuh dulu tuh kayak memandang negatif gitu loh, bahwa aduh kasihan ya kakek nenekku kok nggak sholat kayak gitu ya. Terus di dalam batinku tuh kayak aku merasa bahwa aku tuh ternyata dulu itu yang sombong tuh aku gitu loh bahasanya. Padahal dulu aku merasa bahwa kayaknya aku memperjuangkan agamaku gitu ya. Tapi enggak ya ternyata saya sendiri tuh di zaman dulu kala itu orang yang sangat-sangat sombong gitu ya, dan melihat orang lain itu tuh negatif gitu loh bahasanya ya. Dan karena saya juga memandang bahwa mungkin agama itu ya harus dilakukan nih, dan saya nggak begitu paham tentang esensi dari tujuan kita beragama. Jadi agama itu tidak menjadi tujuan terakhir ya. Tapi agama itu menjadi sebuah jembatan kita untuk bisa masuk ke dalam sebuah ruang gitu loh bahasanya ya. Ruang apa? Ya ruang ketuhanan. Kalau bahasa energi, kalau bahasa agama itu, kalau bahasa spiritualnya ruang ketuhanan. Nah, kalau bahasa energinya ruang kuantum ya. Karena kan di ruang kuantum itu kan rumahnya Tuhan. Karena apa? Ya di situ ndak ada ruang dan ndak ada waktunya. Makanya kenapa di situ ketika kita bisa masuk ke dalam ruangnya itu ya, bahasanya itu mindfulness, menjalani, menikmati di momen itu, kita nggak ada rasa waktu lagi. Misalkan kita menjalaninya, contohnya, saya kan ngajar ya, kemudian ketika saya ngajar dan saya itu nggak ngeliat jam nih, misalkan saya kan masuknya jam 7, ya jam 7 pagi nih, habis itu kok tiba-tiba ya, kok saya itu kayaknya baru ngomong ya, tapi kok udah 1 jam kayak gitu loh. Makanya di sini sudah nggak ada ruang dan waktu kalau kita benar-benar hadir di situ. Makanya di mana kehadiran kita itu benar-benar ada di situ, ya disitulah kita sudah masuk pada ruang Tuhan itu sendiri. Makanya ndak ada lagi ada jamnya, nggak ada waktunya, ndak ada apa namanya, ya nggak ada kebosanan ya bahasanya, ya udah kayak kok cepet banget sih kayak gitu loh. Kok cepet ya? Kok aku kayaknya baru aja ngomong ya kok udah 1 jam kayak gitu. Karena kita hadir, makanya kehadiran. Karena kita itu sering hadir ya di momen-momen saat ini tuh sering hadir, makanya kita itu kayak punya nilai. Ya, kalau bahasa energinya itu kita bernilai ya, karena apa? Kita sering hadir. Nah, kehadiran kita, terus kemudian dari situlah kita punya sebuah nilai untuk diri sendiri. Nah, karena kita punya nilai untuk diri sendiri, maka dalam energinya itu kita pada energi yang keberlimpahan ya, karena energi kita itu menyatu satu gitu ya, nggak ada ruang waktu. Nah, disitulah kita itu udah satu nih. Nah, ketika ada di kesatuan itu, di ruang itu, maka manifestasi itu gampang terjadi. Ya, bahasanya manifestasi itu gampang terjadi. Kemudian yang kedua, biasanya ya ada sinkronitas yang terjadi. Sinkronitas itu gimana? Ya sesuatu yang kayak tiba-tiba, kok bisa gini ya gitu.
kok bisa ya nyambung kayak gitu loh. Ya bahasanya itu sinkronitas tuh kayak sambungannya itu terasa. Jadi kita itu bisa merasakan sambungan antara alam semesta dengan batin kayak gitu loh. Yang itu akhirnya memunculkan kejadian atau realita di luar diri kita itu yang sama dengan isi batin. Nah, itu makanya namanya sinkronitas ya atau keselarasan. Nah, keselarasan ini akan terjadi saat apa? Saat kita hadir. Ya, saat kita benar-benar hadir, maka di situ sinkronitas akan terjadi. Kita akan bisa merasakan kehadiran Tuhan. Bahasanya itu kehadiran koneksi ya, koneksi kesambungan antara batin terus kemudian energi di luar diri kemudian menghasilkan realita hidup di luar yang terjadi itu ada sambungannya. Ya, jadi kayak bahasanya itu ngeklik gitu loh. Gampangannya gitu gini. Ngeklik aja gitu ya. Dan akhirnya apa? Logika pikiran kita sama ego kita udah kalah, udah nggak bisa tembus ya. Makanya kalau ada sinkronitas terjadi itu pasti pikiran tuh akan ngomong kayak gini biasanya. Ngomongnya gini nih. Kok ini ya? Kok bisa ya kayak gitu? Ya, karena apa? Pikiran kita sudah tidak bisa menjangkau. Nah, kalau pikiran udah nggak bisa menjangkau, makanya disitulah yang terjadi apa energi Tuhan, kemurnian yang hadir. Ya, bukan dari logika kita yang mikir ya, atau dari apa ya ego kita yang didahulu ini tuh udah nggak ada ya. Bahasanya udah melebur gitu loh. Jadi antara ego dan pikiran kita itu akhirnya apa? Dia itu akan tunduk pada apa? Jalan kesadaran Tuhan. Dan mereka akan wow gitu bahasanya pikiran tuh kayak luar biasa ya. Nah itulah sebuah rasa yang memang nggak bisa dibeli ya dengan berbagai nilai uang ya teman-teman ya. Makanya orang-orang itu kan sebenarnya kan nyarinya itu kan hidup ini kan hanya cuma kayak nyari rasa ya, nyari rasa yang itu nggak bisa kelihatan. Makanya harganya itu mahal banget gitu ya. Nggak semua juga orang itu mungkin bisa merasakan hal seperti itu dan itu juga memang sudah dikehendaki. Kembali lagi ya, ini bukan sebuah pencapaian ya, bukan sesuatu yang harus dicari, tapi ini memang sudah timing ya, bahasanya itu timing dari alam semesta yang memang sudah harus terjadi. Jadi disadari aja memang ada orang yang sadar dan ada orang yang nggak sadar. Ada orang yang bisa sinkron, ada yang orang yang nggak sinkron. Ya memang itulah kehidupan. Jadi tidak ada yang misalkan orang yang sinkron itu lebih baik dan yang nggak sinkron itu nggak baik. Jadi semua ini adalah kesempurnaan Tuhan. Jadi kita hanya cuma cerita aja ya. Kayak ya udah cerita-cerita aja buat seneng-seneng aja cerita kayak gitu loh bahasanya ya. Tanpa punya tujuan apapun untuk merendahkan yang lain atau untuk merasa bahwa kita itu memang luar biasa itu juga enggak ya. Jadi ya memang di sini dualitas terjadi, harus terjadi orang yang enggak sadar dan orang yang sadar itu penting. Jadi orang yang enggak sadar itu tujuannya apa? Untuk memicu orang lain tuh bisa sadar. Makanya di sini itu ada kesinambungan antara orang sadar sama enggak sadar. Makanya di sini adalah kalau kita udah melihatnya itu dari wawasan apa ya, pikiran kita itu udah kebuka ya. Yang sadar tuh pasti yang kebuka. Makanya dia akan bijaksana dalam melihat kehidupan. Bahwa ini semua kesempurnaan Tuhan. Dan orang yang nggak sadar ya memang nggak sadar. Jadi dia itu memang nggak sadar terus ya. Bahasa itu sampai sadarnya kapan ya nggak tahu. Sampai akhirnya apa? Dia nggak sadar terus supaya apa? Orang-orang di sekitarnya itu bisa sadar. Makanya berterima kasihlah kepada orang-orang yang nggak sadar, di mana orang-orang yang nggak sadar itulah yang akhirnya apa membuat kita bisa sadar duluan. Ya, jadi akhirnya apa semua adalah keindahan Tuhan. Tidak ada yang nggak indah ya. Semua ya memang harus dialami. Dari pengalaman hiduplah kita bisa muncul kebijaksanaan dalam hidup. Dan ini juga ya teman-teman saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu sebelum saya selesai live-nya di sini. Jadi ada ilmu ya, jadi ada ilmu di ilmu numerologi, ada ilmu angka kan ada level ya 1 sampai 9, kemudian ada levelnya master number 11, 11, 22 dan 33. Ya, 11, 22 sama 33. Jadi ada levelnya 1 sampai 9, kemudian 11, 22 sama 33. Nah, di sini ya saya kasih tahu buat teman-teman semua yang mendengarkan ini. Jadi memang ya orang
orang yang life path-nya di angka 3, 6, 9, dia memang punya kebijaksanaan atau kesadaran yang lebih bisa gampang untuk naik ya. Jadi di angka 369 rahasianya adalah orang-orang yang punya angka life path 369, maka mereka itu memang sudah didesain untuk mendapatkan kebijaksanaan hidup atau kesadarannya lebih gampang untuk naiknya ya, untuk terbukanya gampang di situ ya. Itu polanya. Makanya kenapa siap Kak? Makanya kenapa kita pasti bisa niteni. Jadi saya dari sini saya juga niteni ya teman-teman ya. Niteni orang-orang yang punya life path-nya 369 ya. Itu kan saya tuh belum tahu tanggal lahirnya ya. Tapi saya tuh lihat dari orang-orangnya itu, misalkan nih dari kesehariannya. Nah, kemudian saya tuh ngecek dari tanggal lahir. Nah, itu tepat, pasti sesuai ya. Sesuai karena memang ya ini sudah pola ya, pola kehidupan atau pola jiwa gitu loh. Makanya bisa dibaca, makanya disaksikan aja memang cerita hidupnya seperti itu. Kalau life path di selain 369 memang mereka itu kehidupannya masih di wilayah kayak duniawi ya. Maksudnya dia itu masih kayak mengejar kesenangan ego misalkan, atau mencari harta ya, mencari ini itu gitu misalkan ya. Ya, makanya mereka kesadarannya itu memang di situ ya, bukan salah ya. Memang didesainnya kayak gitu. Didesainnya mereka memang untuk keseimbangan di duniawi gitu loh. Tapi kalau yang 369 dia memang didesain untuk mendapatkan kebijaksanaan hidup. Makanya kenapa orang punya life path 369 ya, dia itu pasti kehidupannya di masa lalunya itu pasti dia itu banyak banget ujiannya ya. Pasti banyak banget bahasanya itu penderitaan. Ya karena memang mereka didesain ya ketika nanti dia itu bertumbuh dewasa sampai akhirnya itu usia di 30 ke atas nih, ya 40 ke atas gitu ya. Mereka sudah mendapatkan kebijaksanaan hidup, mereka itu sadarnya itu lebih cepat karena dia sudah dididik dari dulunya untuk mendapatkan kepahitan hidup gitu loh bahasanya ya. Makanya kepahitan hidup itu adalah sebuah anugerah untuk kita bisa menjadi jiwa yang sadar sekarang ini kayak gitu ya. Itu makanya udah ada polanya dan bisa kelihatan kayak gitu ya teman-teman. Nah, life path master number juga. Life path master number 11 2233 ya, dia juga sama ya Kak. Mereka itu master ya, master apa, punya kekuatan. Nah, tergantung mereka itu sudah sadar belum Kak. Tapi kalau dia itu sudah sadar ya pasti cepat juga. Tapi kan ada kesadarannya mereka itu masih tidur ya. Bahasanya kesadarannya mereka masih tidur, belum bangun ya sadarnya. Jadi ya itulah, nggak apa-apa ya, semua itu ya memang begitulah, disaksikan saja ya, dijalani, dilalui saja. Nanti juga akan ada fasenya atau masanya. Kan ada juga ya kalau di ilmu numerologi ya, itu ada angka tahunan ya teman-teman, angka tahunan. Jadi angka tahunan itu dihitung dari tahun ini, misalkan 2025 itu berarti angkanya 9. Maka angka tahunannya tahun itu berat ya. Tahun ini itu kan tahun yang berat karena apa? Di siklus tahun penutupan ya. Penutupan di mana memang harus melepaskan semua kemelekatan ya. Kemudian kita mau proses ke tahun 2026, di mana 2026 itu masuk ke tahun pertama. Jadi di situ akan ada pembaruan, kesadaran yang baru, kemudian sesuatu yang baru. Makanya di tahun ini semua seperti dibersihkan ya, dibersihkan, dan kita itu mau memasuki episode yang baru atau kehidupan siklus baru gitu loh. Makanya semua sudah ada siklusnya. Bahkan tubuh manusia setiap hari sudah ada siklusnya. Kapan dia itu akan naik ya? Dia itu akan naik sel-sel tubuhnya dia, kemudian waktunya dia akan menurun, itu juga sudah ada hariannya. Makanya kenapa disaksikan aja, sadar bahwa kita itu penyaksi, supaya kita tidak akhirnya nanti nggak tenggelam di situ, tidak tenggelam pada cerita-ceritanya jiwa ya, tidak tenggelam pada cerita-ceritanya tubuh fisik ya, ceritanya emosi, ceritanya pikiran dan ego, dan itu hanya bisa kita lakukan
latihannya ya setiap hari terus kita akan latihan hanya ngamatin. Jadi akhirnya kita bisa gampangannya itu terlatih untuk ngamatin. Nek ngamatin tuh tidak ngomentari ya, tidak menghakimi, ya udah ngamatin aja. Oh kayak gini ya. Jadi kayak bahasanya tuh batin itu kayak ngomong-ngomong sendiri ya, batinnya ngomong-ngomong sama dirinya sendiri. Makanya orang nek batin ini suka ngomong sendiri ya, atau bahasa dia itu ngamatin nih, dia itu akan gampang untuk bisa peka terhadap lingkungan ya, peka terhadap sesuatu yang di dalam apa di luar diri, karena dia sudah membiasakan diri untuk menyelami ke dalam, ngajak ngomong dirinya sendiri ya, ditanya kamu ngapain, baru ngerasain apa, kayak gitu loh ya, bahasanya kayak gitu. Sama seperti tadi saya sudah mengupload ya tentang rilis emosi ya. Tadi saya ada namanya Mbak Tiara. Nah, Mbak Tiara tadi punya pendaman emosi. Nah, saat tadi kita kan ngobrol ya teman-teman ya, kita tadi kan belajar untuk ngerilis emosi ya. Nah, ternyata Mbak Tiara tadi juga sama ya, dia itu akhirnya bisa merasakan emosinya dia, kemudian bisa ngamatin. Habis itu ya teman-teman ya, reaksi di tubuhnya dia bisa buang angin ya. Jadi dia itu langsung bisa buang angin banyak banget kayak gitu. Karena pendaman emosi dia itu sudah kesimpan di ulu hati tadi yang dia itu ngerasain. Makanya dia akan akhirnya energi dia itu udah mulai cair. Nah, mulai cair, kemudian mulai nih yang sumbatan tadi itu mulai sudah netral lagi, dan dinetralkan lewat keluarnya, biasanya itu keluarnya kentut, kemudian dia bisa sendawa, atau dia itu kayak bisa mual kayak gitu loh ya, atau kepalanya dia itu kayak bisa pusing kayak gitu. Itu adalah reaksi tubuh energi dia yang ke fisik sudah nyimpen, dan akhirnya dia mulai cair lagi kayak gitu. Kayak gitu ya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sudah menyimak. Nanti kalau teman-teman mau yang tadi misalkan terlambat masuk di live, silahkan aja lihat di YouTube-nya Zero Ismi ya. Nanti akan saya upload di situ semuanya ya, hasil live-nya ya. Jadi teman-teman bisa lihat aja di YouTube-nya Zero Ismi. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.